Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua KPU Kota Jakarta Timur Bapak Wage Wardana beserta para anggota KPU Kota Jakarta Timur. Yang terhormat Sekretaris KPU Kota Jakarta Timur Ibu Eni Yudi Rahmi beserta para jajarannya. Yang kami hormati Kepala Suku Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati guru PKN beserta siswa-siswi menengah di wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur. Dan yang kami hormati para tamu undangan yang sudah bergabung, yang mohon maaf belum kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih dapat diberi nikmat sehat untuk dapat berkumpul pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Maret 2022, secara daring melalui media aplikasi Zoom Meeting. Sebelum memulai acara, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara yang pertama, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan dari anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Jakarta Timur kepada Ibu Tri Andraningsih, disilakan. Baik, terima kasih Marisa. Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertemu walaupun dari media daring ya, belum dilaksanakan untuk secara tatap muka. Sebelumnya yang saya hormati dari Ketua KPU beserta para anggota KPU Jakarta Timur, rekan-rekan sekretariat, Ibu Sekretaris yang saya hormati, kemudian juga dari Kepala Kesbangpol Jakarta Timur, terima kasih banyak sudah memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini. Kemudian dari Kasudin Pendidikan Wilayah Jakarta Timur 1, terima kasih banyak Ibu sudah memenuhi undangan kami dan menghadirkan peserta-peserta
baik itu siswa-siswanya maupun Bapak Ibu guru pendampingnya. Terima kasih banyak kami ucapkan. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan tentunya dari adik-adik siswa-siswi sekolah menengah dari SMA maupun SMK di wilayah pendidikan 1 ya, Jakarta Timur 1. Terima kasih banyak sudah bergabung pada acara kita pada siang hari ini, dan tentunya juga para peserta lainnya, Bapak Ibu semua rekan-rekan yang mungkin berkenan hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga atas kehadirannya dan atas kesempatannya untuk bisa bergabung bersama kita pada siang hari ini dalam acara sosialisasi pendidikan pemilih untuk pemilih pemula. Dan pada kesempatan siang hari ini saya sebetulnya mewakili Ketua KPU Jakarta Timur ya, yang pada kesempatan siang hari ini kebetulan berbarengan dengan kegiatan yang lain, sehingga saya di sini selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, kebetulan juga yang menyelenggarakan kegiatan ini dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini untuk pemilih pemula dan pada angkatan yang kedua. Mudah-mudahan untuk yang hadir pada kesempatan siang hari ini, pesertanya berbeda dari angkatan yang sebelumnya ya. Kita sudah melaksanakan untuk sosialisasi pendidikan pemilih angkatan yang pertama itu pada bulan Desember tahun yang lalu ya. Dan pada siang hari ini kita bisa melaksanakan untuk angkatan yang kedua untuk di wilayah Jakarta Timur 1. Dan untuk waktu yang akan datang kita juga akan melaksanakannya untuk di wilayah pendidikan 2. Jadi kita melaksanakannya secara bergantian. Kita melaksanakan apa? Kenapa kita melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih pemula ini? Terutama adalah dalam rangka menyiapkan ataupun menyongsong pelaksanaan pemilu serentak yang akan kita laksanakan pada tahun 2024. Mungkin kesannya masih agak lama ya, karena sekarang baru tahun 2022, sedangkan tahun 2024 kira-kira masih 2 tahun lagi ya. Karena waktu untuk pelaksanaan pemilu serentak itu tahun 2024 sudah di-launching ataupun sudah ditentukan oleh KPU RI bersama dengan Bawaslu dan juga DPR, yaitu pelaksanaannya nanti tanggal 14 Februari. Nah, kita ingin mempersiapkan untuk para pemilih khususnya di Jakarta Timur ini bisa untuk mendapatkan pembekalan ataupun ilmu-ilmu bagaimana nanti untuk penyelenggaraan pemilu 2024 itu sehingga nanti bisa berpartisipasi dengan baik. Dan khususnya kita memang untuk kepada pemilih pemula, karena kan kita tahu bahwasanya kalau pemilih pemula memang pastinya belum pernah memilih. Dan bahkan mungkin untuk peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini, adik-adik siswa-siswi tentunya mungkin umurnya pun masih belum sampai kepada 17 tahun ya. Karena untuk usia memilih itu kan minimal usianya 17 tahun atau sudah pernah menikah. Namun demikian, kita perkirakan bahwasanya nanti pada saat tahun 2024 ketika ada penyelenggaraan pemilu itu usianya pasti sudah memasuki usia memilih, sehingga kita berikan pembekalan dari sekarang. Dan kita tahu bahwasanya penduduk ataupun jumlah pemilih di Jakarta Timur itu sangat banyak dan sangat ya, karena kita memang penduduknya terbesar, jumlah pemilihnya sangat banyak, sehingga tentunya kita ingin semua masyarakat itu ya mungkin kita bahkan hampir tidak bisa menjangkau semuanya ya, tapi kita berusaha untuk sebanyak-banyaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu sebanyak-banyaknya, sehingga itu alasannya kenapa kita mulai dari sekarang ya. Jadi
seiring berjalannya waktu nanti bergantian para masyarakat itu kita berikan pendidikan pemilih dan kita mulai dari pemilih pemula. Karena nanti ada segmen-segmen pemilih-pemilih yang lain yang akan kita berikan sosialisasi juga, misalnya antara lain kelompok pemuda, kelompok ibu-ibu, kelompok perempuan, ataupun kelompok tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya. Sehingga kita harapkan seluruh lapisan masyarakat, seluruh kelompok masyarakat itu bisa mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan kepemiluan ini. Dan tentunya dengan harapan bahwasannya semuanya nanti bisa, yang mempunyai hak pilih itu bisa berpartisipasi dengan baik, bisa memanfaatkan, menggunakan hak pilihnya dengan baik pada saat pemilu 2024 nanti. Dan khusus untuk pemilih pemula, karena memang pemilih pemula itu jumlahnya pun cukup banyak di KPU Jakarta Timur, bahkan mungkin hampir 30% dari jumlah seluruh pemilih yang ada di Jakarta Timur ya. Karena kita tahu kan tentunya kalau pemilih pemula ini mereka-mereka yang ada saat ini duduk di bangku sekolah menengah, dan kita tahu jumlah sekolahan di Jakarta Timur itu cukup banyak, sekolah menengah tingkat atas, sehingga ya kita memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan ini dari sekarang secara berkelanjutan. Nanti setelah kita menyampaikan informasi ataupun menyampaikan sosialisasi ini, kita berharap bahwa Bapak Ibu guru pendamping yang hadir di sini juga bisa menindaklanjutinya dalam materi pelajaran tentunya yang berhubungan ataupun berkaitan dengan masalah demokrasi dan kepemiluan. Itu harapan kita mengapa kita melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih ini. Dan mungkin apa yang kita sampaikan nanti belum semuanya bisa belum semuanya terkait informasinya. Jadi nanti bisa juga untuk silahkan dilihat ataupun kalau misalnya mau mencari informasi yang lebih jauh tentang KPU, tentang pemilu, tentang pelaksanaannya nanti pada penyelenggaraannya di tahun 2024, bisa dilihat pada website KPU, ataupun mungkin juga bisa di media-media sosial kita ya. Silahkan mau memfollow Instagram kita KPU Jakarta Timur, atau mungkin Facebook, Twitter, dan sebagainya. Jadi supaya semua masyarakat itu, terutama adik-adik siswa-siswi yang ada di sini yang mengikuti kegiatan ini, bisa terbiasa mendapatkan informasi dari sumbernya ya, dari KPU. Karena sekarang ini di era digitalisasi sekarang cukup banyak informasi ataupun berita-berita yang tersebar di masyarakat, dan kadang-kadang beritanya itu ada yang hoax ya, sehingga untuk bisa mencari informasi, sumber informasi yang benar itu tentunya dari penyelenggara KPU. Seperti itu. Dan kami ucapkan selamat mengikuti sosialisasi pendidikan pemilih pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menyerap ilmunya dan bermanfaat untuk selanjutnya bisa mencari informasi-informasi yang lain terkait dengan kepemiluan ini, ataupun bisa memacu untuk mencari informasi yang lebih banyak lagi setelah mendapatkan informasi dari kegiatan yang kita berikan saat ini. Demikian sambutan dari saya. Untuk selanjutnya, selamat mengikuti kegiatan ataupun selamat menyimak materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber ya. Narasumber kita pada siang hari ini dari rekan-rekan saya, anggota KPU Jakarta Timur, sudah bergabung, ada Pak Suhanda dan Pak Fahur Rahman. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri Endraningsih yang telah mewakili Ketua KP Kota Jakarta Timur. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Ibu Linda Romaweli Siregar, disilakan. Ya, terima kasih Bu Elisa. Suara saya kedengaran ya Bu? Ya, terdengar Bu, jelas. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur, Bapak Wage Wardana, dan semua jajarannya. Mungkin dihadiri oleh Bu Tri Endraningsih. Saya tadi sudah mendengarkan sambutan Ibu. Yang saya hormati semua rekan-rekan, teman-teman, para guru yang mendampingi anak-anak kita dari 25 sekolah, dari 10 sekolah, yaitu masing-masing sekolah 25 orang anak. Yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai, saya banggakan anak-anak semuanya, para siswa SMA dan bergabung dalam acara sosialisasi pendidikan pemilih pemula angkatan kedua. Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya, acara ini sangat baik untuk anak-anak kita terutama, karena anak-anak kita SMA dan SMK, bahkan sebenarnya nanti beberapa anak SMP yang di kelas bagian atas, juga akan menjadi pemilih pemula nanti untuk pemilu berikutnya. Sehingga kami sangat berterima kasih sekali Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur membuat acara ini, mengundang anak-anak kita supaya mereka bisa menggunakan hak mereka sebagai warga negara, hak untuk memilih para pemimpin kita nanti dalam waktu yang akan datang. Jadi ini adalah pembelajaran yang baik untuk anak-anak semua. Bagaimana caranya, bagaimana sistem pemilu kita, apa itu maksudnya langsung, apa maksudnya umum, bebas, rahasia. Tentu ini adalah konsep-konsep dan hal-hal yang harus diketahui oleh anak-anak nanti sebagai warga negara yang baik tentunya. Kami juga berharap kepada para guru-guru yang mendampingi, guru-guru yang bisa menjelaskan hal ini juga mungkin yang pas adalah guru-guru PPKN atau guru-guru bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan kepada anak-anak sehingga anak-anak tahu betul apa yang harus mereka lakukan. Karena seperti kata Bu Tri tadi sempat saya dengar, banyak informasi yang kadang-kadang informasi itu membuat bingung anak-anak mana sih yang benar, karena banyak juga informasi-informasi yang tidak pas atau hoax kan gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini nanti mendapat informasi-informasi yang tidak tepat. Sehingga udah pas benar bahwa sumber atau sumber informasi itu salah satunya adalah yang benar dan akurat adalah dari KPU. Sehingga kami berharap dari KPU Jakarta Timur, kegiatan ini tidak hanya hari ini ya Bu, sampaikan salam kami kepada Bapak Ketua Komisi KPU kita Kota Jakarta Timur. Kami bersedia, kami akan sangat senang, dan kami akan memberikan waktu kalau masih ada sosialisasi pendidikan pemilih pemilu untuk angkatan-angkatan berikutnya. Karena kami pemilih pemula itu memang banyak di sekolah. Anak-anak SMP yang kelas 9, untuk berikutnya nanti sudah bisa menjadi kita berikan juga pendidikan mereka untuk supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Selamat belajar untuk anak-anakku sekalian. Saya berharap kegiatan ini diikuti sampai akhir. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan, jangan ada yang meninggalkan tempat, karena anak-anakku sekalian adalah anak-anak yang sudah terpilih untuk hari ini mengikuti sosialisasi. Kalau sudah jelas, anak-anakku sekalian juga bisa menjadi sumber informasi kepada masyarakat di sekitar kita masing-masing, di sekitar rumah masing-masing. Barangkali ada masyarakat yang membutuhkan informasi, dan hari ini sudah mendapat sosialisasi. Saya pikir juga menjadi tepat anak-anak juga bisa membantu masyarakat yang tinggal di sekitar rumah kita masing-masing. Nah, ini yang bisa saya sampaikan.
untuk siang hari ini kami tidak bisa membersamai sampai akhir, dan saya juga mohon maaf tadi kalau saya terlambat karena baru-baru dari acara dari PGRI, ini pun sedang dalam perjalanan menuju dinas karena ada rapat di sana, tetapi kita harus membagi waktu semua dengan baik sehingga semua terfasilitasi. Atas seizin Bapak dan Ibu, saya diminta tadi untuk membuka acara. Semoga acara kita hari ini membawa kebaikan bagi kita semua, terutama pengetahuan untuk anak-anak kita semuanya. Atas seizin Bapak dan Ibu dari Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan resmi kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pemula angkatan kedua di Jakarta Timur dengan resmi dibuka. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Linda. Ya, terima kasih Ibu Linda Romauli Siregar yang telah menyempatkan hadir pada acara kami dan membuka resmi sosialisasi angkatan kedua. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, agar acara dapat berjalan lancar, marilah kita menundukkan kepala sejenak kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Oleh karena itu, kepada Saudara Heru Muharto dipersilakan untuk memimpin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca doa, pemohon Esa, izinkan saya memimpin dengan ajaran agama Islam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami panjatkan segala puji syukur kami kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan berkah nikmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan sosialisasi untuk pemilih pemula pada hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, catatlah segala kegiatan kami ini sebagai ladang ibadah padamu. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami dan pendahulu kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjabah doa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, tibalah kita pada acara inti pada siang hari ini, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber dari anggota KPU Kota Jakarta Timur. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Suhanda, dipersilakan. Maaf Pak, mic-nya belum dinyalakan Pak. Nggak jelas Pak, maaf Pak. Kurang jelas. Halo, Ya, sudah jelas. jelas Mbak? Ya, jelas Pak. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU Kota Jakarta Timur dan anggota dan Kepala Sudin, Ibu, lupa saya tadi. Dan juga anak-anak yang saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua sehat semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon maaf, ini saya sebenarnya lagi ada di Aceh ini, sedang mengikuti kegiatan Sirekap. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Mohon slide-nya dibuka, Mas Brodi.
Ya, adik-adik semua dan Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Suhanda, saya anggota KPU Kota Jakarta Timur yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan. Teknis penyelenggaraan divisi ini merupakan divisi yang memang mengurusi hal-hal yang teknis seperti pemungutan dan perhitungan suara. Diperbesar Mas Brodi itu slide-nya. Bisa ya? Halo? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Jadi dalam kesempatan ini adalah Sosdikli yang kedua ya. Yang beberapa bulan lalu kita sudah melaksanakan Sosdikli yang pertama, sekarang yang kedua. Tentunya ini bisa memberikan pembelajaran, pemahaman, pencerahan buat anak-anak terutama mengenai tentang bagaimana sih sesungguhnya proses perhitungan suara dari TPS hingga penetapan anggota Dewan, DPR, DPD, DPRD, dan Presiden. Slide yang pertama, Mas Brodi. Slide berikutnya, Mas Brodi. Anak-anakku, siswa semuanya, kita harus memahami bahwa tahun 2024 nanti kita bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Nah, harus dipahami bahwa pemilu dan pemilihan itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau pemilu itu kita memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota. Kalau pemilu itu adalah pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Jadi harus dipahami bahwa pemilu dan pemilihan itu berbeda. Sekali lagi, kalau pemilu itu memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kalau pemilihan itu adalah memilih gubernur, bupati, ataupun wali kota. Nah, selanjutnya tentang siapa saja sih yang boleh memilih, kan begitu. Yang boleh memilih tadi disampaikan Ibu Tri adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun pada saat pencoblosan. Nah, tahun 2024 kita menyoblos pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, kalau adik-adik sudah pada tanggal 14 Februari 2024 itu sudah pas genap 17 tahun, maka adik-adik punya hak untuk mengikuti pemilu, punya hak untuk memilih, punya hak untuk mencoblos. Atau warga negara yang sudah pernah menikah, walaupun dia belum genap 17 tahun, tapi kalau sudah menikah punya hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilu maupun pemilihan umum. Nah, jadi siapakah yang berhak? Yaitu 17 tahun pada saat hari pencoblosan. Yang kedua yang sudah menikah.
Nah, yang selanjutnya terkait dengan surat suara. Nah, surat suara itu karena kita memilih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, maka surat suara kita ada 5. Tetapi untuk Provinsi DKI Jakarta kita hanya ada 4 surat suara, yaitu nomor 1 pemilu surat suara presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, dan surat suara DPRD provinsi. Kenapa surat suara DPRD kabupaten tidak ada? Karena kita tidak punya DPRD tingkat 2, Jakarta Timur, Jakarta Barat maupun Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Jadi kita hanya memilih 4. Selanjutnya, Mas Rudi, slide selanjutnya. Nah, karena di DKI hanya ada 4 surat suara, maka ada 4 kotak suara. Nah, oleh karena itu 4 kotak suara ini dipilih oleh adik-adik semua, siapa yang memilih presiden, siapa yang milih DPR dan DPRD. Yang selanjutnya Baik, mungkin terputus ya jaringannya. Kita tunggu sebentar ya. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, karena lokasi narasumber yang pertama cukup jauh dan mungkin ada gangguan sinyal di sana, kita lanjut dulu dengan pemaparan materi yang kedua ya oleh narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh anggota KPU Kota Jakarta Timur kepada Bapak Fahrur Rahman, disilakan. Baik, terima kasih Bu Lisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Bapak dan Ibu semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati juga Kepala Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, serta Bapak Ibu guru yang berkenan mendampingi adik-adik siswa yang menjadi peserta pada kesempatan siang hari ini. Mohon izin, saya akan menyampaikan beberapa materi terkait pendidikan pemilih pemula menyongsong pemilu serentak 2024, khususnya di Jakarta Timur. Perkenalkan, nama saya Fahrur Rahman.
Divisi Hukum dan Pengawasan, bagian Divisi Hukum dan Pengawasan yang berhubungan langsung dengan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di seputaran pemilu 2024 nanti. Dan yang tidak lupa yang kita banggakan bersama adik-adik siswa, semoga adik-adik nanti yang hadir pada siang hari ini mampu menyampaikan kembali informasi ini kepada teman-teman di sekolahnya. Yang mudah-mudahan nanti saya berharap secara pribadi adik-adik nanti akan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam partisipasi masyarakat. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, itu sebenarnya apa pengertian demokrasi yang adik-adik pahami. Nah, ini lanjut. Nah, yang kita ketahui bersama, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup kita bersama. Dan demokrasi mengizinkan warga negara ikut secara langsung, khususnya di Indonesia itu kita memiliki perwakilan. Perwakilannya itu ada di DPR, perwakilan rakyat, maupun yang kita pilih juga secara langsung adalah presiden. Serta ada juga DPD. Kalau di Indonesia itu ada presiden yang kita pilih secara langsung, DPR, DPD, lalu ada di tingkat provinsi itu DPRD tingkat provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat tingkat provinsi. Ya, tugas mereka tentu saja mengambil keputusan, merumuskan dan mengembangkan serta membuat produk hukum. Dan memang di Indonesia sendiri bentuk atau sistem pemerintahan kita adalah dalam hal pemilu memiliki wakil yang kita pilih secara langsung. Baik, lanjut. Dan prinsip-prinsip demokrasi tentunya adik-adik siswa juga teman-teman semua mungkin mengetahui. Yang pertama adalah negara berdasarkan konstitusi, sudah pasti karena kalau tidak ada peraturan tentu saja akan terjadi chaos. Mungkin adik-adik siswa mengetahui kalau sudah chaos itu sudah menjadi anarkis. Jadi diaturlah di sebuah negara itu siapa yang melakukan apa, di mana dan kapan harus dilakukan dan mengapa harus melakukan. Sehingga ada hasil dari produk hukum yang kita ketahui bersama, kita memiliki presiden yang memiliki tugas menjalankan pemerintahan, serta ada DPR yang selalu mengawasi. Dan di semua itu tentunya karena mereka dipilih secara langsung, peran KPU adalah memanage agar pemilihan presiden yang dipilih secara langsung berjalan dengan baik. Lalu adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam prinsip demokrasi, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, pergantian kekuasaan secara berkala, bertujuan untuk membatasi kekuasaan dan kewenangan penguasa. Di Indonesia sendiri, kekuasaan pemimpin kita itu dibatasi hanya 5 tahun dalam satu periode pemilihan dan dibatasi dalam Undang-Undang Dasar itu adalah 2 periode. Lalu berikutnya adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Ini harus adil, peradilan kita bebas dari campur tangan pihak lain termasuk penguasa. Lalu penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Jadi adik-adik siswa memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Jadi tidak perlu takut kalau ada permasalahan hukum dan jangan juga takut untuk melaporkan. Lalu jaminan kebebasan pers yang dapat menjadi media bagi kita semua dalam memberikan masukan maupun memberikan kritik kepada penguasa yaitu pemerintah. Lanjut.
Lalu, apa itu pemilu? Pemilu adalah prosedur bagi rakyat di suatu negara untuk memilih wakil-wakil dan pemimpinnya, serta memberikan kewenangan kepada para wakil atau pemimpin tersebut. Jadi, adik-adik siswa semua, pemilu itu dilakukan agar kita memiliki wakil-wakil rakyat yang duduk, yang memberikan jaminan kepada kita agar perjalanan atau berjalannya negara ini menjadi baik. Lalu, dan kenapa ada pemilu dan kapan dilaksanakannya? Yaitu hari pelaksanaannya namanya hari atau pemungutan suara. Mengapa harus diadakan pemungutan suara dalam pemilu? Dasarnya adalah, dasar utamanya agar teman-teman adik-adik semua itu bisa menjalankan hak demokrasinya. Lanjut. Mengapa kita mengadakan pemilu? Pemilu adalah praktik nyata dari demokrasi. Karena kita penganut sistem demokrasi di Indonesia, maka pemilu adalah merupakan praktik nyata dari demokrasi. Waduh, ini dicoret-coret ini sama adik-adik ini. Lalu pemilu harus dilakukan secara berkala sebagai mekanisme. Sabar ya, adik-adik ya. Gak lama kok ya. Karena adik-adik pastinya nanti 2 tahun lagi akan menjadi ikut terlibat dalam proses pemilihan atau proses pemilu. Pemilu harus dilakukan secara berkala sebagai mekanisme pertanggungjawaban pejabat terpilih kepada rakyat. Lalu pemilu merupakan sarana untuk menyeleksi pemimpin secara konstitusional. Jadi pemilu adalah cara yang benar dalam menyeleksi pemimpin yang dianggap baik di Indonesia. Ini kenapa ini? Jadi nggak kelihatan, Pak Ibu host, tolong di ini dulu lah. Diperbaiki dulu. Oke, lanjut ya. Baik, kita lanjutkan ya. Asas pemilu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kasudin kita. Apa sih sebenarnya asas pemilu di Indonesia? Yang pertama, atau istilahnya adalah luber dan jurdil. Yang pertama adalah langsung. Jadi adik-adik semua itu langsung mencoblos di TPS. Itu adalah asas pemilu yang pertama. Lalu umum. Adik-adik berhak ketika sudah memiliki hak untuk mencoblos, itu sudah memiliki hak, berarti secara umum adik-adik sudah bisa mencoblos. Jadi tidak eksklusif, tetapi secara umum dia dapat memilih. Lalu bebas, adik-adik bebas memilih partai apa saja, calon siapa saja yang menurut adik-adik bisa mewakili kepentingan adik-adik siswa dalam menyalurkan aspirasi. Serta rahasia, jadi kerahasiaan kita bersama akan dijaga. Serta jujur dan adil. Ini bagi penyelenggara pemilunya sudah memiliki kewajiban jujur serta adil terhadap peserta pemilu. Lanjut. Mengapa pemilih pemula harus berpartisipasi dalam pemilu? Jadi adik-adik siswa adalah masuk kategori pemula atau yang nantinya akan pertama kali memberikan hak milih dalam pemilu di Indonesia akan dilaksanakan di tahun 2024. Lanjut. Pemilih yang baru pertama kali memilih yaitu usia 17 sampai 21 tahun. Karena pemilu kita dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, berarti adik-adik semua tahun 2024 nanti akan memiliki hak pilih karena
sudah pastikan 2024 jika adik-adik sekarang SMA berarti sudah memiliki hak. Karena pemilih pemula merupakan generasi penerus yang akan memegang tanggung jawab bangsa ke depannya. Sama, saya juga dulu waktu sekolah sama kayak adik-adik. Tapi setelah memiliki tanggung jawab, saya ikut berpartisipasi juga dalam mensukseskan pemilu sebagai bentuk tanggung jawab memegang estafet kepemimpinan sejarah bangsa kita. Karena apa? Karena selain itu juga pemilih pemula memiliki jumlah yang cukup besar. Jadi adik-adik ini memiliki kurang lebih 30% dari jumlah pemilih yang ada di Indonesia. Merupakan jumlah yang cukup besar menjadi pemilih. Lalu pemilih pemula ini adalah bagian dari masyarakat yang harus berpartisipasi dalam proses demokrasi. Karena adik-adik juga bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat-masyarakat lainnya yang memiliki hak dalam ikut menentukan arah bangsa Indonesia. Lanjut. Partisipasi adik-adik siswa, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan partisipasi adik-adik siswa dalam penyelenggaraan pemilu? Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan kelompok dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi adik-adik bisa secara perorangan atau adik-adik kalau punya kelompok atau organisasi bisa ikut serta dalam mensukseskan pemilu menjadi penyelenggara. Jadi KPU sebagai penyelenggara yang mandiri tetap itu bisa merekrut adik-adik semua untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Karena apa? Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikasi keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Jadi penyelenggaraan pemilu nantinya di tahun 2024 sukses atau tidaknya tergantung dari kita semua, partisipasi kita semua. Jika partisipasi kita tinggi, partisipasi masyarakat tinggi, berarti penyelenggaraan pemilu lebih legitimate di mata publik. Lanjut. Berikut adalah peran yang bisa adik-adik lakukan dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 nantinya. Pertama, tentu saja menjadi pemilih. Lalu berikutnya, jika adik-adik punya ketertarikan menjadi penyelenggara pemilu, bisa mendaftarkan diri kepada KPU nantinya, karena usia adik-adik kalau 2 tahun lagi sudah cukup, atau jika sudah 17 tahun sudah memiliki KTP, sudah bisa ikut berpartisipasi. Nanti kita akan buka rekrutmen, entah menjadi KPPS atau nanti jadi pemantau. Bisa menjadi pemantau atau nanti kita buka rekrutmen khusus untuk adik-adik siswa. Pertama, jika semisal adik-adik memiliki ketertarikan dalam dunia jurnalistik, bisa saja menjadi jurnalis yang memberitakan, menginformasikan terkait penyelenggaraan pemilu yang ada di Indonesia dan khususnya ada di Jakarta Timur. Dan bisa juga tadi menjadi penyelenggara. Nah, jadi adik-adik mudah-mudahan nanti kalau yang punya ketertarikan terhadap penyelenggaraan pemilu bisa ikut mendaftar, bisa belajar bersama untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024. Lanjut. Lanjut, Pak Brodin. Nah, syarat pemilih tadi sudah disampaikan oleh Bu Tri dan Pak Suhanda. Tentunya adik-adik nanti akan didata oleh petugas yang berasal dari KPU sebagai pemilih yang syaratnya pertama tentu terdaftar serta berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari di tahun 2024 atau sudah atau pernah menikah. Jadi kalau usia belum 17 tapi pernah atau sudah menikah itu
bisa juga menjadi pemilih. Lalu berdomisili di wilayah administrasi yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Jika kita berdomisili di Pulau Gadung, misal, nanti kita akan mencoblos pemungutan suaranya sesuai dengan KTP, alamat KTP yang kita miliki. Lalu berikutnya, tidak sedang dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Nah, ini banyak dialami oleh narapidana yang diputus oleh pengadilan kasus berat. Biasanya teroris atau korupsi yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Biasanya 2 kasus besar itu. Lalu bukan anggota TNI Polri. Nah, jika adik-adik nanti di tahun 2024 menjadi anggota TNI atau Polri, berarti adik-adik tidak punya hak memilih karena TNI Polri tidak memenuhi syarat menjadi pemilih. Berikutnya. Nah, penyelenggara pemilu itu sebenarnya ada 3. Jika KPU nih saat ini yang adik-adik dengarkan, yang kita saat ini bertemu, ini adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang melaksanakan secara teknis penyelenggaraan pemilu. Seluruh urusan penyelenggaraan pemilu secara teknis dilakukan oleh KPU. Ada juga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Nah, ini tugasnya adalah mengawasi teknis penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU. Nah, ini diawasi atau penyelenggaraan kita ini diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Serta yang berikutnya adalah ada penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mengurusi kode etik penyelenggaraan pemilu. Lalu berikutnya, silakan. Nah, KPU sendiri itu terdiri dari tingkat nasional. Yang pertama adalah KPU RI, lalu di tingkat provinsi ada KPU provinsi, serta di tingkat kabupaten kota seperti saya adalah KPU tingkat kabupaten kota. Lalu ada juga badan ad hoc atau jika ada penyelenggaraan pemilu, kita akan merekrut. Pertama, di tingkat kecamatan, kita memiliki panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Jika di kelurahan, ada panitia pemungutan suara atau PPS, serta tingkat TPS, ada kelompok panitia pemungutan suara, serta ada juga kita pantarlih. Tingkat RT. Lanjut. Nah, terima kasih. Tidak berpanjang kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fahrul Rahman, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, Bapak dan Ibu serta serta adik-adik sekalian, kita buka sesi tanya jawab ya bagi yang ingin bertanya kepada narasumber atau kepada Ibu Triandraningsih. Dipersilakan untuk raise hand atau menulis di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu, adik-adik yang mau bertanya. Baik, Bu, apa terdengar suara saya? Ya, terdengar. Silakan, namanya siapa, dari mana? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Anayasa Dikro dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta. Di sini saya menanyakan pendapat dari Ibu. Bagaimana pendapat Ibu? Karena kan kita nih adalah pemilih baru di beberapa tahun yang akan datang. Dan kita meminta saran kepada orang tua kita untuk memilih pemimpin yang mana yang akan harus kita pilih gitu. Sekian.
Terima kasih ya. Silakan Ibu Tri atau Pak Hurul Roman mau menanggapi. Baik, ya tidak apa-apa kalau meminta saran, tapi memang azas pemilu kita tadi kan luber ya, katanya langsung, umum, bebas. Jadi jika saran dan tidak memaksa itu memang tidak apa-apa, karena intinya memang pemilu itu memang mencari pemimpin ya. Jadi di antara waktu pemilihan itu, Mas Anayasa, itu ada waktu berkampanye. Jadi peserta pemilu baik partai politik maupun calon presiden ataupun calon anggota DPD, mereka punya waktu untuk menyampaikan visi misi mereka. Nah, barangkali Mas Anayasa sebagai pemilih pemula akan meminta saran kepada orang tua, ya tidak masalah selama asas pemilunya tidak dilanggar. Itu seperti itu Mas Anayasa. Karena kalau banyak terjadi mungkin di waktu-waktu yang lalu, asas pemilu kita langsung umum bebas rahasianya itu sedikit tercederai ya di masa-masa yang lalu. Nah, mungkin seperti itu saja Mas Anayasa. Ya, sudah cukup jelas ya, Adik Anayasa? Baik, ini ada yang bertanya di kolom chat. Saya akan bacakan dulu. Dari Ari, SMK 26, untuk poin TNI atau Polri tadi, dituliskan TNI atau Polri tidak bisa mengikuti pemilu. Adakah alasan spesifik di balik poin tersebut? Ya, Mas Ari dari SMK 26 juga sama Mas Anayasa. Memang di Undang-Undang Pemilu kita ini memang secara eksplisit ditulis memang TNI Polri itu tidak memiliki hak pilih. Alasan spesifik di balik poin tersebut tentunya memang aparat negara pertahanan dan keamanan barangkali dipastikan harus netral posisinya sehingga tidak bisa mengikuti pemilu atau tidak memiliki hak pilih. Tetapi Mas Ari, setelah mereka atau TNI Polri pensiun, itu mereka sudah memiliki hak politik kembali atau sudah bisa memiliki hak pilih kembali. Gitu, Mas. Terima kasih Bapak Paung. Ada lagi Bapak dan Ibu serta adik-adik yang mau bertanya lagi? Ya, silakan dari mana nih? Muhammad Rizky ya? Muhammad Rizky Saputra. Mute, suaranya dibuka dulu, Dek. Yang lainnya, Abimayu Sarifudin, silakan mau bertanya. Ya, sudah ada di kolom chat ya, saya bacakan. Apakah ada dari Muhammad Rizky Saputra? Apakah ada tindakan untuk mengurangi golput? Silakan Pak Fahru Rahman. Ya, diantaranya Mas Rizky Saputra seperti ini Mas. Diantaranya adalah mengurangi angka golput di dalam pemilu ya. KPU memiliki tugas diantaranya seperti ini, melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, melakukan iklan-iklan pemilu, diantaranya itu. Yang saat ini kita laksanakan ini adalah dalam rangka memperkenalkan atau memberitahu akan adanya pemilu di tahun 2024. Ini kan
juga bagian dari mengurangi tingkat golput atau tingkat tidak memilihnya masyarakat ke TPS. Seperti itu ya, Mas Muhammad Rizky Saputra nih sekolahnya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi yang sudah raise hand ya dari SMA Global Mandiri, Alesa. Silakan Dek. Mbak Alisa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisha Salsabila dari SMA Global Mandiri Jakarta. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada KPU Jakarta Timur yang sudah memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini, sangat luar biasa. Saya izin bertanya terkait penjelasan yang diberikan oleh pemateri tadi, bahwa syarat pemilih adalah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Pertanyaan saya adalah, bagaimana bila warga negara tersebut sudah menikah namun belum berada di usia 17 tahun seperti menikah pada umur 15 tahun dan tahun tersebut sedang dilaksanakan pemilihan umum? Apakah tetap bisa melakukan pemilihan? Terima kasih. Ya, langsung aja ya. Itu bisa, Mbak Alisa. Jadi di mekanisme kita di KPU ini kan nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil atau dinas yang terkait ya untuk mendata. Jadi nanti akan didata dengan baik. Jadi jika usianya belum 17 tetapi sudah menikah sesuai amanat undang-undang, tentunya kita KPU itu wajib mendata dan mereka memiliki hak pilih. Gitu ya, Mbak. Tapi catatannya gini, Mbak. Jadi menikahnya secara memiliki surat nikahnya itu ada. Nanti kan kita kan akan koordinasi dengan dinas terkait. Gitu Mbak Alisa. Silakan. Sudah jelas ya, dari Alisa ya, dari SMA Global Mandiri. Ada lagi Bapak dan Ibu serta adik-adik? Ada Kaila, ada Hikmah. Ya, ini sudah ada di chat nih Pak Farul Rahman dari Nada Fadiah di SMK 26 Jakarta. Apakah ada tindakan untuk masyarakat yang tidak ingin mengikuti pemilu? Silakan Pak. Jadi langsung aja Mbak Nada dari SMK 26, memang pemilu kita ini kan pemilu yang merupakan hak asasi ya. Jadi masyarakat yang tidak ingin nyoblos datang ke TPS ya tidak ada sanksi pidananya. Namun jika ada kelompok masyarakat yang menghalang-halangi pemilih datang ke TPS untuk mengikuti pemilihan umum, nah itu bisa dipidana. Jadi syaratnya itu ya, kalau masyarakat tidak ingin datang ke TPS itu tidak ada sanksinya. Tapi jika ada kelompok masyarakat itu menghalangi, jadi kalau Mbak Nada ingin ke TPS misal, tapi di perjalanan itu dihalangi oleh kelompok masyarakat tertentu, nah itu kelompok tersebut itu bisa dipidana karena Mbak Nada nanti bisa melapor ke kepolisian karena kan kita memiliki, nanti kan akan ada polisi di hampir di setiap TPS di dekat atau di lokasi-lokasi TPS dekat Mbak Nada tinggal. Nah, nanti Mbak Nada bisa melaporkan dan itu pasti akan dipidana masyarakat yang menghalang-halangi agar orang datang ke TPS. Gitu Mbak Nada. Baik, terima kasih Pak Paul. Selanjutnya ada lagi nih yang mau bertanya dari SMK 7. SMK 7, Hikmah Kurnia. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sebelumnya.
Perkenalkan, nama saya Hikmah Kurnia Pranajaya dari SMK Negeri 7 Jakarta. Ingin menanyakan tentang, kan kita sebagai pemula dalam pemilihan ini pasti rentan sama ajakan orang atau pengaruh orang lain. Dan pasti ada kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan pengaruh dari orang lain dan banyak yang mengiming-imingkan, misalkan ingin diberi barang atau bahkan uang untuk memilih suatu calon gitu. Jika kita mendapatkan pengaruh itu dan kita dibawa-bawa atau nggak diajak untuk memilih seseorang yang jadi pilihan itu, adakah langkah yang harus kita lakukan seperti melapor atau berbicara kepada siapa? Adakah ada cara untuk menanggapinya? Ya. Langsung aja ya. Ada Mbak Hikmah caranya. Jadi gini, kalau mengajak memilih suatu memang diatur. Jadi ada masa kampanye namanya. Itu memang diatur sebenarnya. Tapi jika ajakan tersebut memaksa Mbak Hikmah dan Mbak Hikmah tidak nyaman, itu Mbak Hikmah bisa melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Nah, nanti akan diproses dan itu memang ada kok. Nanti ketika tahapan pemilu sudah berjalan, Mbak Hikmah, itu akan ada Badan Pengawas Pemilu di setiap sama seperti KPU. Nah, mereka itu berdomisili atau memiliki kegiatan ada di kelurahan, ada di kecamatan. Nah, ketika Mbak Hikmah itu tidak nyaman, misal orang tersebut maksa-maksa dengan melakukan tindak pidana, misal yang paling itu misal lewat medsos sampai menghina, melakukan apapun, Mbak Hikmah bisa melaporkan. Jadi nggak usah takut ya, misal sampai terancam jiwanya itu bisa melaporkan kok. Nah, itu banyak kok dilakukan oleh banyak orang. Jadi misal di rumahnya tiba-tiba ada yang kampanye tanpa pemberitahuan, lalu rumahnya dipasangi baliho atau dipasangi spanduk-spanduk dari partai tertentu, yang punya rumah itu tidak nyaman, lalu melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu, dan nanti Badan Pengawas Pemilu yang akan menindaklanjuti. Kalau nanti ditemukan unsur pidananya akan diproses di kepolisian, jika tidak ada unsur pidananya, misal hanya administrasi, nanti diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu. Jadi seperti itu Mbak Hikmah ya. Terima kasih Pak Fahrul Rohman. Selanjutnya dari SMK Dharma Persada ya, Pak Ahmad Bayu Prasetyo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, saya dari SMK Darul Mukminin ya Bu. Oh iya, silakan. Ya, saya mau bertanya, rada melenceng sedikit. Saya ingin tahu alasan terbesar dari orang memilih untuk golput dan kalau memang sudah ada surveinya dan itu alasan terbesarnya tuh apa? Yang ingin saya tahu. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, langsung aja ya Mbak Ya, Mas Ahmad. Ya, silakan. Ya, sebenarnya kalau KPU itu tidak pernah melakukan survei atau merilis atau mengetahui alasan masyarakat tidak memilih, karena pasti alasannya beragam. Misal Mas Ahmad tidak mengenal calonnya, Mas Ahmad kurang sreg dengan alasan kampanyenya, atau tidak tidak sesuai dengan keinginan Mas Ahmad. Misal Mas Ahmad, kalau ada pemimpin yang ini kan seharusnya saya bisa nih, ya, tapi di calon-calon yang ada itu tidak sesuai, itu bisa saja. Tapi KPU itu tidak pernah melakukan survei atau melakukan penelitian terkait mengapa banyak golput atau banyak masyarakat yang misal ya ada masyarakat yang tidak memilih, itu tidak pernah. Jadi itu. Tapi KPU hanya meyakinkan kepada masyarakat bahwa Mas Ahmad memiliki hak memilih. Sayang jika tidak digunakan, karena biar bagaimanapun mudah-mudahan nanti misal calon pemilunya atau calon legislatif atau calon presidennya ada yang Mas Ahmad kenal, yang bisa komunikasi, mudah-mudahan dia terpilih. Mas Ahmad kan bisa enak. Misal Mas Ahmad mewakili daerah Mas Ahmad atau komunitas Mas Ahmad, bisa menyampaikan unek-unek atau kebutuhan apapun, mudah-mudahan itu bisa tersalurkan, kan itu kuncinya ya. Gitu Mas Ahmad ya.
Silakan. Yang lain Mbak Lisa mungkin masih Ya. ada. Sudah jelas ya, Dek Ahmad? Ada lagi mungkin satu lagi ya Pak Paung ya? Ya, itu Mbak Kaila tuh. Oh ya Kaila, dari Kaila Anjani dari Global Mandiri, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan untuk menanyakan hal ini. Pertanyaan saya adalah terkait peran pemilih pemula dalam pemilu. Seperti yang disebutkan tadi, kita bisa menjadi pemilih, menjadi pemantau, menjadi jurnalis, menjadi bagian dari penyelenggara ad hoc. Apakah dari KPU memfasilitasi kami sebagai pemilih pemula, sebagai jurnalis atau penyelenggara ad hoc? Bisa kita fasilitasi kok, kita ada kok. Jadi gini Mbak Kaila, kalau Mbak Kaila memang berminat, itu kan kita nanti membuka pendaftaran, banyak kok. Kita banyak merekrut, apalagi Mbak Kaila nanti misal kuliah, ya, misal setelah lulus sekolah kuliah. Dan KPU ini memang setiap tahapan pemilu itu bekerja sama dengan kampus, dengan beberapa kampus di Jakarta Timur itu. Kami KPU itu bekerja sama dengan UNJ, terus belum lama dengan kampus IBLAM, Law of School di Jalan Kramat. Nah itu memang dalam rangka kita berkoordinasi dan berkolaborasi, ya diantaranya kita nantinya akan merekrut ini penyelenggara. Selain badan ad hoc, nanti juga kita punya namanya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat itu kita punya divisi khusus nanti yang akan merekrut tenaga-tenaga muda untuk menyampaikan ke masyarakat, terutama di komunitas-komunitas pemuda. Nah itu nanti Mbak siapa tadi? Mbak Hikmah ya? Mbak Naila ya? Kaila ya? Nah, nanti bisa ikut bergabung. Kita memang membutuhkan kok. Di Jakarta Timur itu kita membutuhkan kurang lebih itu kita kan memiliki 8.000 TPS. Kalau dikali 9 orang itu bisa 27.000 orang kurang lebih, seingat saya. Nah, 27.000 orang kan memang bukan jumlah yang sedikit dalam merekrut penyelenggara pemilu. Nah, pasti nanti diantaranya KPU juga akan bekerja sama dengan banyak pihak, bisa saja nanti dengan sekolah atau dengan kampus-kampus, gitu Mbak. Bisa nanti bisa aja nanti sekolahnya memfasilitasi koordinasi dengan KPU secara langsung, ingin belajar secara khusus tentang kepemiluan. Mudah-mudahan nanti punya ketertarikan bisa gabung dengan KPU, gitu. Ya. Ada lagi? Ada lagi Pak dari Wahyu Pratama, SMK 26. Ya, monggo. Silakan Dek. Mas Wahyu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Wahyu Pratama dari SMK Negeri 26 Jakarta. Saya izin bertanya Pak, mengenai saya pernah membaca berita tentang kebocorannya data warga Indonesia dari daftar pemilihan tetap umum. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah untuk pemilihan tahun 2024 ini sudah memiliki upaya atau solusi untuk mencegah terjadinya terulang hal seperti itu. Karena kan kita sebagai pemilih pemula juga memiliki kekhawatiran atau ketakutan tentang hal yang seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Sebenarnya itu sudah 2019 memang benar ya, benar itu dalam arti gini, ada memang berita itu menjadi materi gugatan di Mahkamah Konstitusi, tapi faktanya yang melaporkan itu kalah di dalam persidangan. Jadi sebenarnya gini Mas Wahyu, data pemilih itu kita terbuka dan dibuka memang secara umum kepada publik. Itu memang mekanismenya seperti itu. Tetapi ada data-data yang dikecualikan. Misal data pemilih itu tidak semuanya dibuka. Contohnya NIK Mas Wahyu tidak akan dibuka oleh KPU. Namanya saja misal Wahyu Pratama, NIK nanti kita silangkan, alamat nanti hanya alamat kelurahannya, jenis kelamin, status perkawinan seperti itu. Sebenarnya memang KPU itu memang membuka data itu, tetapi data-data yang dikecualikan tidak kami buka, gitu ya, karena memang
kewajiban KPU itu membuka data. Kalau tidak membuka data, malah KPU bisa digugat di pengadilan, malah bisa dipanggil oleh kepolisian, malah melanggar peraturan pemilu sendiri, melanggar undang-undang, gitu, Mas Wahyu. Tapi tadi saya tekankan kembali, ada data-data yang dikecualikan yang tidak boleh dibuka, diantaranya adalah data pemilih itu kami sangat berhati-hati, tidak boleh dibuka sama sekali. Ada data-data yang di antara elemen datanya itu kan ada data-data yang tidak boleh dibuka, gitu ya. So, ya, jadi tidak usah khawatir, data yang ada di KPU itu aman sebenarnya. Dia terbuka tapi hanya terbatas, tidak dibuka semuanya. Gitu, Mas. Dan kayaknya nggak ada nih. Nanti kalaupun ada di WA aja. Nanti bisa datang ke kantor aja. Ke KPU ya Pak ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol panjang di kantor. Baik, terima kasih Pak Fahrul Rohman. Selanjutnya saya akan mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian yang belum mengisi daftar hadir, segera mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah kami share di kolom chat. Dan juga Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian juga dapat mengunduh materi Pak Fahrul Rohman, pemateri yang baru saja menyampaikan materinya di link yang sudah kami share juga di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, mungkin ada tambahan dari Ibu Tri Endraningsih selaku Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat. Silakan Ibu Tri Endraningsih. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Ya. Sangat luar biasa sekali ya, ternyata antusias dari adik-adik peserta sosialisasi pendidikan pemilih siang hari ini cukup antusias dan banyak yang bertanya beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Dan ini sangat baik untuk menjadi bekal nantinya adik-adik bisa terlibat ataupun berpartisipasi dalam proses demokrasi di negara kita. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Fahrul, narasumber kita pada siang hari ini, bahwasanya memang memilih di negara itu adalah hak. Jadi nanti kalau adik-adik sudah berusia 17 tahun, sudah mempunyai KTP, ya, karena tadi untuk menjadi syarat untuk bisa terdaftar dalam pemilih, untuk bisa menjadi pemilih itu kan harus mempunyai KTP, dan untuk mempunyai KTP itu kan harus usianya 17 tahun. Jadi nanti kalau usianya sudah 17 tahun, sudah mempunyai KTP, itu sudah mempunyai hak pilih ya. Jadi sekali lagi bahwa memilih itu adalah hak, bukan kewajiban. Akan tetapi bahwasanya dengan memilih itu artinya sudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, dalam proses demokrasi di negara kita. Kalau misalnya tidak ikut memilih, ya nggak apa-apa sih, karena memang itu bukan kewajiban, tetapi adalah hak. Nah, akan tetapi satu suara itu akan sangat menentukan siapa nanti pemimpin-pemimpin yang akan terpilih. Jadi penghitungan suara itu kan dihitung per suara. Jadi nanti direkap dari tingkat TPS, kemudian ke kelurahan, ke kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak ikut berpartisipasi, berarti jangan menyesal kalau misalnya ternyata calon yang terpilih itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena justru dengan berpartisipasi itu berarti ikut menentukan siapa-siapa yang nantinya akan terpilih menjadi pemimpin ataupun wakil-wakil di negara kita, ya, sebagai negara demokrasi. Dan mungkin adik-adik bingung ya, nanti kalau misalnya ini kita nggak tahu nih calon-calonnya siapa-siapa. Jangan khawatir, karena nanti setelah ada penetapan calon-calonnya siapa, ya nanti kan ada prosesnya, proses untuk menuju penetapan calon-calon siapa yang akan dipilih, ya itu namanya peserta pemilu. Nah nanti untuk saat ini sangat
dimungkinkan mencari tahu, mencari informasi terkait segala hal dari para calon-calon yang akan kita pilih itu, ya, melalui media sosial, melalui website, melalui Google dan sebagainya. Jadi sebelum memilih, kita memang harus banyak mencari tahu, mencari informasi, baik itu melalui media sosial, ataupun juga boleh juga tadi ada yang misalnya meminta saran dari keluarga, dari orang tua. Justru memang disarankan untuk adanya diskusi, adanya dialog di dalam keluarga. Jadi bisa saling bertukar informasi, bertukar pikiran, bahkan dengan teman-temannya yang tahu terkait dengan informasi. Nah, yang jelas pastikan bahwa sumber informasi itu adalah sumber informasi yang bukan hoax, ya, sumber informasi yang benar. Jadi jangan khawatir nanti setelah menuju ke proses pemilihan pada tahun 2024 itu akan ada informasi-informasi terkait calon-calon yang akan dipilih. Jadi nanti adik-adik bisa mencari tahu tentang siapa-siapa yang akan kita pilih itu di situ. Kemudian bahwasanya tadi memilih itu adalah hak, dengan memilih berarti berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan demokrasi di negara kita, ya. Tidak memilih itu kalau sekarang tidak keren katanya, ya. Kemudian tadi ada yang menanyakan juga terkait dengan partisipasi pemilih pemula, ya, selain jadi pemilih, ya, karena kan udah 17 tahun nanti boleh memilih. Selain jadi pemilih, kalau ada yang berminat untuk menjadi penyelenggara, bagian dari penyelenggara, misalnya menjadi badan ad hoc, menjadi PPK, PPS, karena sekarang syarat usianya memang 17 tahun itu sudah bisa untuk menjadi badan ad hoc penyelenggara di tingkat kecamatan ataupun kelurahan ataupun di tingkat TPS. Nah, di tingkat TPS itu yang paling pendek masa kerjanya, masa tugasnya itu hanya kurang lebih 1 bulan pada saat penyelenggaraan pemilu di TPS. Itu kita butuh per TPS itu 7 orang petugas, ditambah nanti 2 orang petugas keamanan. Nah, nanti pasti akan ada informasi-informasi terkait kapan pelaksanaan perekrutannya dan sebagainya itu boleh nanti dilihat, pasti kita umumkan di media sosial ataupun di website kita, ya, KPU Jakarta Timur. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin itu sedikit dari tambahan yang saya sampaikan. Saya sangat senang bahwa adik-adik yang bergabung pada kesempatan siang hari ini sangat antusias, dan itu artinya akan memacu untuk mencari informasi lebih jauh lagi, lebih banyak lagi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Satu lagi, tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Suhanda, narasumber kita yang sebelumnya, mohon maaf karena ada gangguan teknis jadi tidak sampai selesai. Tapi tadi sudah sempat menyampaikan tentang adanya pemilu dan pemilihan. Jadi bahwa tahun 2024 nanti akan ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah pemilu, pemilihan umum itu untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian DPR, itu meliputi DPR RI dan DPRD, kemudian juga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Itu pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, kemudian nanti pada bulan November di tahun yang sama, tahun 2024, tanggal 27 November, itu akan ada yang namanya pemilihan, ya. Berbeda dengan pemilu, kalau ini namanya pemilihan, itu adalah kegiatan ataupun pemilihan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi ada, kalau khusus di Jakarta adanya gubernur dan wakil gubernur. Tapi nanti di daerah-daerah, karena ini penyelenggaranya serentak seluruh NKRI, jadi di daerah-daerah ada yang memilih gubernur, wakil gubernur, kemudian wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati pada saat yang bersamaan.
Dan kalau penyelenggaraannya prosesnya pasti sama dengan kegiatan pemilu. Jadi setiap syarat memilihnya sama, siapa-siapa yang boleh memilih nanti akan didata, dan kemudian juga prosesnya semuanya sama. Yang menyelenggarakan adalah KPU dan juga nanti dibantu oleh badan-badan ad hoc di tingkat di bawahnya. Jadi itu ada 2 agenda besar di tahun 2024, yaitu ada pemilu dan pemilihan. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada hal-hal lain yang mau ditanyakan lagi, bisa disampaikan melalui mungkin Bapak Ibu guru, bisa melalui Kasudin mungkin ya, nanti biar disampaikan kepada kami, ataupun mungkin juga bisa langsung datang ke kami, atau mungkin melalui media sosial kita ya, ada Instagram, Facebook, kemudian juga ada Twitter, ya silakan saja, jadi kita terbuka. Ada juga YouTube ya. Kiranya itu saja sementara yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak atas segala atensinya dan segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Triendra Ningsih yang telah menutup ya, memberikan kata-kata terakhirnya. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, untuk yang belum mengisi daftar hadir dan mengunduh materi yang pada siang hari ini dapat diisi yang sudah kami share di kolom chat untuk absen dan materinya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jika ingin bertanya juga dapat datang ke kantor KPU Jaktim atau bisa menghubungi KPU Jaktim melalui media sosialnya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati serta adik-adik, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah bergabung tadi. Juga kami berterima kasih pada guru PKN serta siswa-siswi menengah di Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur. Juga kepada Kesbangpol yang telah memfasilitasi pada siang hari ini, acara pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta siswa-siswi menengah Wilayah 1 Jakarta Timur, demikianlah acara pada sore hari ini telah selesai kita laksanakan. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kami seluruh panitia dari KPU Kota Jakarta Timur mengucapkan terima kasih telah bergabung pada acara kami. Sampai berjumpa kembali pada acara sosialisasi yang akan datang dengan sekolah berbeda di wilayah Jakarta Timur. Kami himbau agar kita semua tetap menjaga protokol kesehatan untuk menjaga kita, kerabat, keluarga kita dari virus COVID-19. Salam sehat selalu. Akhir kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.